Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nurfitria, peserta pelatihan BCKS Kota Surakarta tahun 2026, akan mencoba menganalisa tugas dari kasus 4, yaitu 9 cara pengambilan keputusan dari kasus ini. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Dari kasus 4 tadi, kami akan mencoba menganalisa dengan 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan yang ada di LMS. Yang pertama adalah pertanyaannya, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4. Analisa kami yaitu bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dari kasus 4 tadi adalah yang pertama, kebenaran lawan kesetiaan. Truth vs loyalty ya. Kebenaran lawan kesetiaan. Kebenaran di sini yaitu Tari memegang nilai kejujuran. Ia tahu fakta yang sebenarnya bahwa Rara memang mengambil dompet yang bukan haknya. Menyampaikan kebenaran adalah kewajiban moral untuk membantu Nina mendapatkan kembali barangnya. Lawannya adalah nilai kesetiaan. Rara adalah sahabat dekat yang selalu membantu. Tari merasa memiliki utang budi dan ikatan emosional untuk setia dan melindungi rahasia sahabatnya agar hubungan mereka tidak rusak. Nilai yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi nilai keadilan di sini adalah Nina memiliki hak untuk mendapatkan kembali dompetnya. Ya, membiarkan Rara menyimpan dompet tersebut berarti membiarkan Nina berada dalam ketidakadilan. Kemudian rasa kasihannya yaitu Tari merasa kasihan jika Rara harus menanggung malu dihukum ya, jika persahabatan mereka berakhir atau persahabatan mereka juga berakhir ya. Dan di sini ada kemungkinan untuk memberikan toleransi karena Rara adalah orang yang selama ini baik kepadanya. Langkah yang kedua yaitu siapa saja yang terlibat dalam kasus 4 itu. Yang pertama adalah Tari, yaitu sebagai pemeran utama atau pengambil keputusan. Yang kedua Rara sebagai pelaku sekaligus sahabat Tari. Kemudian ada Nina sebagai korban dan Ibu Sri sebagai guru pustakawan. Langkah yang ketiga yaitu fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 tersebut. Yang pertama, Tari saksi kejadian pengambilan dompet, itu faktanya. Yang kedua, Rara mengambil dompet Nina dan menyimpannya di tas. Kemudian ada pengumuman resmi yang diumumkan oleh Ibu Sri sebagai guru pustakawan tentang kehilangan. Kemudian ada Rara, sahabat baik Tari yang sering menolong mengerjakan tugas dan berbagi. Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan ya. Yang dilakukan
Di sini ada 5 uji etika. Yang pertama adalah uji legal atau hukum. Apakah ada pelanggaran hukum? Ya. Mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya, meskipun itu menemukan ya dan berniat untuk memilikinya tanpa melaporkan, bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak baik, ya, bahkan melenceng dari integritas sekolah. Kemudian yang kedua adalah uji regulasi atau aturan sekolah. Apakah melanggar kode etik atau kebijakan sekolah? Jelas tentu ya, melanggar tata tertib sekolah mengenai kejujuran dan larangan mengambil barang yang bukan milik sendiri. Ya, sekolah adalah institusi moral yang menjunjung tinggi integritas. Kemudian untuk uji intuisi atau hati nurani, apa kata hati nurani Tari? Ya, Tari merasa tidak tenang dan menghadapi dilema. Hati nuraninya mengatakan bahwa membiarkan Nina sedih sementara Rara mengambil barang yang bukan haknya adalah hal yang salah. Kemudian uji publikasi. Bagaimana jika kejadian ini viral atau diketahui seluruh warga sekolah? Ya. Jika semua siswa tahu bahwa Rara mengambil dompet dan Tari menutup-nutupinya karena temannya ya, maka nama baik mereka akan tercemar ya, karena tidak bisa menegakkan satu kebenaran. Kemudian selanjutnya adalah uji panutan atau idola. Apa yang akan dilakukan tokoh idola atau guru yang bijaksana? Tokoh panutan yang berintegritas pasti akan menyarankan untuk mengembalikan dompet tersebut dan bersikap jujur, meskipun itu mungkin dirasa sulit ya. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan salah yang mana yang dilakukan dari kasus 4 tersebut, yaitu kebenaran. Paradigma yang pertama itu kebenaran lawan kesetiaan, ya, truth loyalty, yaitu benar menjunjung kebenaran. Tari merasa benar jika ia jujur melaporkan fakta bahwa Rara yang mengambil dompet Nina. Hal ini sesuai dengan nilai integritas dan kejujuran. Kemudian benar menjunjung kesetiaannya, yaitu Tari juga merasa benar jika ia setia dan menjaga rahasianya sahabatnya, yaitu Rara. Karena Rara selama ini telah banyak berjasa padanya dalam persahabatan ya, dan ada rasa toleransi untuk saling melindungi karena Rara selama ini memang anaknya baik. Kemudian paradigma yang kedua yaitu keadilan lawan kasihan, justice mercy ya. Benar untuk menegakkan keadilan. Ya, secara adil Nina adalah pemilik sah dompet tersebut dan berhak mendapatkannya kembali. Jadi aturan sekolah harus ditegakkan tanpa pandang bulu, yaitu dilakukan secara merata tanpa pandang bulu. Benar untuk memberikan rasa kasihan, yaitu Tari merasa kasihan jika hubungan mereka hancur dan jika Rara harus menanggung hukuman berat juga. Ia ingin memberikan kesempatan belas kasih karena selama ini Rara adalah orang yang baik. Kemudian langkah yang keenam yaitu prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan, yaitu resolusi yang digunakan adalah kombinasi seimbang antara rule based thinking dengan care based thinking ya. Utamanya yaitu kita rule based thinking ya, karena tindakan mengambil milik orang lain itu adalah salah ya. Jadi ini keputusannya sangat jelas dan sangat tegas, konsisten, tidak ada pilih kasih meskipun itu sahabat sendiri ya. Akan tetapi ada resiko jika diterapkan terlalu kaku. Nah, mungkin misalnya langsung melaporkan Rara ke guru tanpa bicara dulu ya. Nanti hubungan persahabatannya
akan tidak baik. Rara mungkin akan merasa dikhianati dan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya secara mandiri. Nah, untuk menjalankan itu, berpikir berbasis peraturan tadi, kita kombinasikan dengan care based. Meskipun aturannya tegas, cara mengeksekusikannya tidak harus kasar ya. Bukan hanya menghukum pelaku, tapi harus bisa mengubah karakter. Ya, dengan care based tadi tetap menjunjung tinggi aturan, yaitu dompet harus kembali. Tetapi caranya dilakukan dengan rasa empati. Langkah yang ketujuh adalah, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Yaitu dengan pendekatan restoratif dan edukatif ya. Yaitu dengan cara menggunakan jalur komunikasi. Ya, mungkin dengan cara mengajak Rara berdialog empat mata dengan kalimat-kalimat yang tidak menghakimi ya. Tujuannya apa? Rara nanti akan akan mengakui kesalahannya tanpa merasa dipermalukan di depan publik. Kemudian yang kedua adalah untuk mekanisme pengembalian mandiri, yaitu itu sebagai investigasi opsi 35 ya. Mekanisme mungkin memberi kesempatan kepada Rara untuk mengembalikan dompet tersebut secara sukarela kepada Nina, atau mungkin bisa melalui guru pustakawannya ya. Mungkin bisa dikasih waktu 1 kali 24 jam bagi Rara untuk mengembalikan dompet tersebut ya. Jika ia melakukannya sendiri, berarti ia telah belajar tentang kejujuran dan tanggung jawab itu secara nyata. Kemudian untuk reaksi dan bimbingan. Setelah dompet dikembalikan, kepala sekolah memberikan bimbingan khusus kepada Rara mengenai nilai-nilai integritas serta bahkan memberikan apresiasi kepada Tari atas keberanian moralnya. Langkah yang ke-8 adalah, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis 4? Ya. Saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah secara internal, yaitu melalui pendekatan bimbingan atau coaching ya. Tidak langsung ke jalur hukuman formal. Itu paradigma yang dipilih adalah kebenaran lawan kesetiaan tadi ya. Saya menyadari bahwa ini adalah dilema etika. Harus menjunjung tinggi kebenaran ya. Bahwa dompet harus kembali, namun tetap menghargai nilai kesetiaan dalam persahabatan antara Tari dan Rara agar baik-baik saja. Kemudian untuk prinsip resolusinya, yaitu berpikir berbasis peraturan yang kita kombinasikan dengan care based tadi ya. Yang ketiga, investigasi opsi 35 sebagai langkah kreatifnya, yaitu tidak akan memaksa Tari untuk menjadi pelapor resmi yang bisa membuatnya dimusuhi nantinya ya. Tapi sebaliknya saya akan memanggil Rara secara pribadi, dan saya akan memberikan kesempatan kepada Rara untuk mengakui sendiri dan mengembalikan sendiri dompetnya tersebut kepada Nina. Maka yang ke-9 adalah, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari. Itu yang pertama adalah pentingnya membedakan dilema moral dan bujukan moral ya. Situasi seringkali terlihat seperti benar lawan benar. Namun melalui 5 uji etika kita diingatkan untuk tetap tegak pada koridor hukum dan regulasi. Seorang pemimpin harus berani mengidentifikasi jika sebuah tindakan sudah masuk kategori salah secara moral. Yang kedua, opsi trilema sebagai solusi kreatifnya, yaitu
Seringkali kita merasa terjepit antara dua pilihan sulit ya. Pelajaran berharganya adalah selalu ada jalan ketiga atau opsi trilima yang lebih manusiawi, edukatif dan bijaksana tanpa mengorbankan nilai kebenaran. Kemudian untuk perbaikan pengambilan keputusan di kemudian hari, yaitu kita tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, yaitu kita akan melakukan 9 langkah ya, dan mengutamakan care based. Dalam eksekusinya ya, kita utamakan care based dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk merestorasi atau memperbaiki keadaan, bukan untuk sekedar menghukum. Nah, demikian analisa kami atau analisis kami dari kasus 4. Terima kasih.